Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam kuliah WhatsApp untuk yang sesi kedua untuk Abdimas PKM Ristek Dikti 2020 dengan saya nanti tentang literasi digital bagi orang tua untuk menangkal cyberbullying. Ya, perkenalkan, untuk saya sendiri nama Astuti Wijayanti MPDSI. Nanti bisa menghubungi pada nomor tersebut. Oke. Baik, peserta kulwab hari ini yang semoga selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari Bu Laili Rahmawati. Nah, pada sesi ini akan dibahas bagaimana literasi digital bagi orang tua, terutama bagi yang memiliki anak atau saudara yang sudah beranjak remaja. Kemudian peran Tripusat dan literasi digital dalam menangkal cyberbullying, dan juga dilanjutkan dengan bagaimana etika komunikasi orang tua terhadap remaja. Harapannya dengan materi ini kita semua dapat menggunakan media digital dengan lebih bijak dan dapat berkomunikasi dengan baik dan beretika secara langsung maupun tidak langsung, dan juga baik kepada orang tua maupun kepada sesama usia. Coba perhatikan gambar ini. Tentunya bagi generasi baby boomers di tahun 1946 sampai 1964, generasi X yang lahir di 1965 sampai 1976 tidak pernah membayangkan sebelumnya akan adanya perubahan teknologi yang ada di era generasi milenial dan juga di generasi Z. Android dan gawai dapat menyatukan radio, komputer, kamera, telepon, flash disk, kaset, dan sebagainya dalam satu alat. Nah, selain itu dengan gawai kita saat ini bisa mengakses internet dan menggenggam dunia di tangan kita. Semua bisa diakses, baik e-commerce, sosial media, layanan publik, hiburan, dan lain-lain dalam waktu singkat, cepat, mudah, di mana saja, dan juga sekali klik. Lalu apa yang kita rasakan saat HP kita tertinggal? Ya, ternyata ketika HP kita tertinggal, kita merasa ada sesuatu hal yang hilang ya. Oke. Tentunya ini dari hasil survei yang telah dilakukan oleh We Are Social. Kita bisa perhatikan bahwa sangat penting internet dan gawai dalam kehidupan kita saat ini. Gawai sudah menjadi bagian hidup penggunanya. Jadi seperti orang yang miopi butuh kacamatanya setiap saat. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Bandingkan gambar di atas dengan yang di bawah. Nah, tentunya sekarang menjadi pemandangan yang umum saat semua orang meskipun duduk bersama, mereka disibukkan dengan HP-nya masing-masing. Mereka sibuk dengan dunia maya yang terasa lebih menyenangkan. Nah, apa yang mereka lakukan saat mereka memegang gawai? Tentu saja kita secara tidak sadar, kita semua yang berselancar di internet, terutama sosial media, telah meninggalkan jejak digital yang dapat dibaca lagi meskipun telah bertahun-tahun lamanya. Nah, sehingga kita perlu melihat jejak digital apa yang sudah kita tinggalkan. Oke. Baik. Sekarang coba kita perhatikan karakter pengguna internet ya, terutama pada usia remaja. Nah, untuk kontrol diri pada anak dan remaja ternyata belum optimal. Nah, ini kemudian pra-remaja dan remaja mudah terpengaruh tekanan sebaya. Remaja dan anak-anak menunjukkan eksistensi dirinya di media sosial, kemudian lebih mendekatkan diri pada follower dan friends, maka kita tidak heran ketika sekarang sudah banyak menjadi yang punya cita-cita YouTubers dan ingin memiliki follower yang banyak, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga untuk mencari informasi dia lari pada medsos.
Kemudian yang selanjutnya menyalurkan minat, cari teman dengan minat yang sama dan menunjukkan hasil aktualisasinya. Jadi sekarang coba perhatikan kita ketika sebagai orang tua, biasanya mengapa orang tua luluh dan mengizinkan anaknya menggunakan gawai dan bahkan bisa mengakses media sosial orang tuanya. Ya, ternyata alasan umum orang tua memberikan gawai pada anak sejak usia dini, yang pertama agar mudah dihubungi, yang kedua tidak ada waktu untuk menemani anak, dan yang ketiga agar anak tidak menangis atau merajuk. Ya, ini tentunya menjadi dilematis bagi orang tua ya. Oke, kemudian namun saat diberikan kebebasan akses medsos, sungguh berisiko saat mereka nantinya bereksperimen dengan media sosialnya. Apalagi yang menjadi penyebab rentannya keselamatan mereka juga ada andil dari orang tua mereka sendiri. Orang tua yang masih gaptek dengan teknologi dan perubahan yang terjadi, sehingga terlalu percaya dengan apa yang dilakukan anaknya, pengawasan dan pendampingan menjadi rendah. Bahkan tak jarang hubungan komunikasi antara anak, terutama remaja dengan orang tua, sudah semakin jarang dan bahkan buruk. Mereka cenderung nyaman untuk bercerita dan juga berdekatan dengan teman dan lingkungan sekitar. Jika orang tua sedang bekerja dan kadang sibuk, anak dibebaskan tanpa aturan dalam penggunaan internet. Nah, lalu apa kira-kira dampaknya bagi mereka? Nah, ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, ada pedofil online. Kejahatan di dunia maya yang menyasar anak kita untuk menyebarkan konten seksual kepada pelaku kejahatan yang menyamar. Kemudian ada pelanggaran privasi. Nah, ini terjadi saat data pribadi kita digunakan oleh pihak lain setelah kita akses pada aplikasi tertentu. Maka sebaiknya kita perlu menanyakan dan membaca terlebih dahulu tujuan permintaan data pribadi dan pertimbangkan risikonya. Kemudian batasi data pribadi yang kita posting, pahami teknologi yang digunakan dan aktifkan pelindungan privasi dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian dampak yang terjadi adalah cyberbullying, adanya penindasan dan kekerasan yang dialami anak dan remaja melalui internet dengan bantuan teknologi berupa medsos. Yang selanjutnya ada kecanduan, yang ini seperti kecanduan games dan sebagainya karena terlalu lamanya anak berinteraksi di internet ya. Kemudian ada konten negatif. Nah, ini seringkali siswa atau anak-anak itu terpapar pornografi, kekerasan dan sebagainya. Kemudian ada hoax ya, ini seringkali berseliweran ya di setiap media berupa gambar, tulisan dan sebagainya. Nah, ini hoax itu adalah berita atau kabar bohong yang sengaja dibuat untuk disamarkan seperti layaknya kebenaran. Nah, ini juga kita sering tertipu ya dengan berita yang sepertinya benar tetapi ternyata salah. Oke. Kemudian 7, terjadi depresi Facebook. Nah, karakteristik depresi yang muncul saat remaja menghabiskan waktu lebih pada situs media sosial seperti Facebook, Pet, Instagram atau Twitter. Nah, saat depresi tidak jarang remaja mencari jawaban dan bantuan melalui situs internet. Hal ini beresiko karena internet mempertemukan remaja dengan predator yang mempromosikan penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, perilaku seksual bebas, serta agresivitas atau perilaku merusak diri. Nah, pelecehan secara online inilah yang nanti dapat mengakibatkan gangguan psikis pada remaja yang menjadi korban. Kemudian ada juga sexting. Apa itu? Sexting merupakan perilaku mengirim, menerima atau meneruskan pesan dan gambar berkonten seksual melalui telepon genggam, komputer dan alat digital lainnya. Nah, ini sudah terjadi di beberapa sekolah. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian orang tua agar anak bisa bebas dari dampak-dampak yang ditimbulkan. Oke, coba kita perhatikan ini berita terkait dengan pedofil online. Kemudian
Nah, di sini kita perlu ada pengaturan ya, pengaturan privasi, ada dari Facebook. Nah, ini ketika kita menggunakan Facebook ada penggunaan privasi. Ini di Google ya, ini juga bisa digunakan. Kemudian ini untuk mengenal hoax ya, ini seperti di Pilpres kemarin banyak sekali berseliweran, setelah itu juga masih beredar banyak hoax yang kita terima, baik tulisan, gambar, video ya, dari beberapa saluran media. Oke, kemudian ini cyberbullying ya, yang kemarin sudah kita bahas bersama pembicara kita Bu Wita dan Bu Flora. Kemudian bagaimana untuk mencegah cyberbullying? Nah, diantaranya tentang media ya. Oke. Nah, ini tentunya kita tidak bisa menghindari adanya dunia masa depan yang nanti akan sangat berbeda dengan generasi, mungkin dari generasi Z dan sebagainya ya. Oke, maka di sini untuk menghadapi masa depan yang semakin penuh tantangan dan persaingan, tentunya nanti sebagai orang tua tidak bisa membatasi gerak anak dalam mengakses gawai dan terjun di dunia maya atau internet. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, tidak hanya remaja, anak sebagai pengguna, namun juga bagi orang tua dan pendidik, agar dapat membantu mendampingi dan mengarahkan anak kita ke dampak positif perkembangan teknologi tersebut. Oke, literasi digital ya, jadi fokusnya lebih kepada tidak hanya pada penguasaan teknologi masyarakat, namun lebih pada etika penggunanya, itu dari Muhajir. Oke, baik. Kemampuan untuk memahami ya, ini definisi dari literasi digital. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Ini artinya mengetahui tentang berbagai teknologi dan memahami bagaimana menggunakannya, serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Literasi digital akan memberdayakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja lebih efektif, kemudian dan meningkatkan produktivitas seseorang, terutama yang memiliki keterampilan dan tingkat kemampuan yang sama. Ini menurut Martin dalam Soheila, Muhammad Yari, dan Harminder Singh. Jadi di sini kita akan mengenal ya, ada 10 manfaat literasi digital. Oke, kita bisa hemat waktu, kemudian hemat uang. Ini tentunya sekali klik ya, kita tidak harus keluar rumah gitu ya. Kemudian hemat uang, dengan e-commerce kita bisa tahu mana tempat terbaik dengan harga terbaik, dengan yang awet dan sebagainya. Kemudian kita bisa belajar lebih cepat gitu ya, kita bisa googling dan mencari dengan kata kunci lainnya, dalam hitungan detik kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kemudian aman ya, aman, kemudian selalu update gitu ya, jadi setiap detik pasti ada perkembangan berita dan sebagainya. Seperti untuk COVID saat ini juga kita bisa mengupdate jumlahnya, selalu terhubung. Jadi kita meskipun berjauhan gitu ya dengan keluarga atau dengan yang lainnya, kita masih bisa terhubung satu dengan yang lain meskipun berbagai daerah, di waktu kapanpun kita bisa terhubung. Kemudian yang selanjutnya, literasi digital itu bisa membuat kita lebih bahagia karena jalinan, ibaratnya ketika kita mengakses itu lebih kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian bisa saling berbagi, bisa saling membantu, kemudian bisa membuat kita bekerja. Artinya apa? Ketika kita memiliki skill
tentang komputer dan sebagainya, maka itu akan membantu kita untuk bisa mengakses kebaruan yang terjadi, sehingga nanti ketika kita dihadapkan pada kesulitan atau permasalahan, kita bisa update dengan cepat dengan menggunakan teknologi tersebut, bisa mencari sumber atau referensi yang terbaik sehingga kita bisa membuat keputusan lebih baik. Nah, hal itu bisa mempengaruhi dunia. Nah, di sini untuk literasi digital, menurut Bentham, Littlejohn, dan McGill, dikutip Sarah Davis di tahun 2015 bahwa ternyata ada 7 elemen penting literasi digital, yaitu information literacy atau kemampuan bagaimana menemukan, menafsirkan, mengevaluasi, mengelola hingga membagikan informasi. Kemudian yang kedua adalah digital scholarship. Nah, di sini ada partisipasi aktif dalam kegiatan akademik. Seperti contohnya adalah penelitian. Kemudian learning skills. Jadi di sini kita bisa belajar secara efektif semua teknologi yang memiliki fitur-fitur lengkap untuk kegiatan proses belajar mengajar baik formal maupun informal. Atau ketika misalkan kita ingin memasak resep tertentu, sekarang tidak usah minder ya, ketika kita nggak bisa masak, kita bisa akses YouTube dan bisa mengikuti prosedur atau cara memasak dan bahan-bahannya dengan mudah. Kemudian ICT literasi, bagaimana mengadopsi, menyesuaikan dan menggunakan perangkat digital baik aplikasi dan layanannya. Nah, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang bisa kita gunakan yang dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk misalkan dalam penulisan kita bisa menggunakan Mendeley, untuk pesan makanan bisa pakai Gojek dan sebagainya. Nah, kita harus mengenal aplikasi-aplikasi itu. Kemudian karir dan identity management, jadi bagaimana mengelola identitas online. Nah, ini kita juga bisa mengatur itu. Dilanjutkan ada 6 communication and collaboration, jadi ada partisipasi aktif dalam jaringan digital seperti untuk pembelajaran dan penelitian, itu juga sangat penting. Yang terakhir ada media literasi, jadi ini penting untuk juga kita menghindari hoax ya. Nah, ini menjadi kemampuan kritis membaca dan kreatif komunikasi ya, baik di akademik dan profesional dalam berbagai media. Oke. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai orang tua memanfaatkan media digital untuk menangkal cyberbullying? Nah, ini yang menjadi pembahasan kali ini. Nah, tentunya kita tahu bahwa ada ajaran Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan, yaitu peranan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan sehingga membentuk anak kita menjadi manusia seutuhnya. Nah, di sini kita akan lebih membahas pada peran keluarga dalam menjaga lingkungan pendidikan anak agar terbebas dari cyberbullying. Tentunya keluarga menjadi tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang maupun pendidikan sosial sehingga menjadi pribadi yang utuh. Orang tua dapat menjadi model atau role model ya, contoh bagi remaja dan anak-anak terkait dengan nilai dan norma kehidupan yang mereka ajarkan. Memberi ruang untuk berdialog dan bermusyawarah tentang berbagai permasalahan yang dihadapi remaja atau anak-anak, serta menghargai pendapat remaja. Itu dari Eka Putri dan Novi Ekayati di tahun 2015. Nah, disinilah ternyata di dalam keluarga itu bisa berkembang kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional anak. Nah, kita tentunya juga tidak bisa menghindari medsos ya, karena memang medsos sangat memiliki manfaat juga. Nah, ini jadi kita bisa tahu bahwa dengan medsos itu sendiri, selain kita anak-anak itu atau remaja
itu juga bisa terlibat dalam komunitas yang bersifat positif, kemudian media pengayaan kompetensi dan kreativitas yang terbentuk atas berbagi informasi, kemudian ada inspirasi yang bisa menambah ide, dan yang keempat ada koneksi jaringan komunitas yang berbagi minat yang sama. Nah, namun orang tua juga dapat mengkomunikasikan kepada anak bagaimana penggunaan medsos agar aman dan sehat bagi kehidupan mereka. Kita sampaikan bahwa aturan penggunaan medsos paling tidak adalah lebih dari usia 13 tahun. Kemudian kita bisa mengaktifkan settingan privat pada internet serta media sosial, dan juga menggunakan perangkat lunak yang dapat menyaring website atau filtering software. Nah, di sini kita sebagai orang tua bisa mengenalkan asiknya internet, bagaimana kemudian membangun kebiasaan saling bercerita dengan anak, bagaimana menjaga keseimbangan hidup, kemudian waktu penggunaan yang proporsional, jadi tidak berlebihan sehari nutuk gitu nggih. Kita mengakses internet, tetapi perlu ada penggunaan proporsionalnya. Kemudian kita ingatkan bahwa ada etika dunia nyata, etika di internet, kemudian juga ajarkan 3 aturan dasar berinternet, dan terakhir luangkan waktu untuk aktivitas bersama. Nah, ini tentang etika dalam berinternet juga perlu kita perhatikan ya, bahwa dalam berinteraksi di internet kita juga berinteraksi dengan manusia, maka berinteraksilah dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, kita kenali aturan main di tempat kita berada. Ketiga, norma yang berlaku itu juga sama antara di dunia nyata dengan di dunia maya. Jadi jangan membedakan ya, meskipun kita tidak ketemu, kita tidak memiliki adab, itu ya jangan sampai ya. Kemudian yang keempat, hargai waktu dan kuota orang lain. Ya, ini tentunya apalagi WFH seperti ini ya. Ini kita perlu perlu respect terhadap waktu yang kita miliki ya. Kita harus bisa prioritas mana waktu untuk pribadi, waktu untuk ibadah, waktu untuk orang lain, untuk keluarga dan sebagainya. Kemudian juga tampilkan jejak yang baik. Nah, ini sering status ya, meskipun status itu juga ternyata akan memiliki jejak ya. Maka sampaikanlah berita-berita terbaik atau yang bermanfaat itu ya, sehingga jejak yang kita tinggalkan adalah jejak yang memiliki manfaat positif bagi orang lain, atau tidak sering mengeluh dan sebagainya, karena itu juga akan menular ternyata ya. Kemudian yang keenam, kita bisa berbagi pengetahuan dan keahlian yang dikuasai gitu. Jadi di sini di di dunia medsos itu kita bisa sharing apa keahlian kita, sehingga itu bisa bermanfaat ya. Kita tahu bahwa di YouTube banyak misalkan cara membuat dagangan yang murah meriah. Nah, itu bisa digunakan sebagai awal wirausaha. Kemudian bagaimana motivasi untuk mengembangkan usaha ya, dari kegagalan sampai bisa sukses. Nah, itu juga kita bisa belajar dari sana. Kemudian yang ketujuh, perhatikan opini dan emosimu gitu ya. Jadi di sini juga kita perlu ada referensi ya ketika akan berpendapat ya. Nah, ini tidak asal gitu ya. Kemudian yang kedelapan, hargai privasi orang lain ya. Jadi tidak repo banget gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian jangan salah gunakan kuasamu. Dan yang terakhir adalah forgive ya, forgive mistakes. Jadi di sini jadilah seorang pemaaf itu. Kalau ada yang berpendapat keliru atau memiliki opini yang berbeda atau menganggap kita berbeda, itu mungkin karena memang belum tahu atau belum kenal. Jadi wajar saja kalau orang yang nggak ngerti itu ngomong bebas, itu kadang seperti itu ya. Jadi kita lebih bisa memaafkan saja gitu ya. Nah, kita doakan semoga bisa mendapat hidayah dan mendapatkan pengetahuan lain gitu ya, sehingga bisa mengenali dengan baik. Oke.
Kemudian kita lanjutkan bagaimana orang tua dapat melakukan pendampingan dan komunikasi dengan anak zaman now. Nah, ini ternyata kita tahu bahwa secara umum ini setiap orang tua tidak dipersiapkan menjadi orang tua sebelum menikah. Ya, kalau udah ketemu pasangannya ya udah nikah aja, tapi kita nggak dipersiapkan sebagai orang tua itu seperti apa. Oleh karena itu, saat menjadi orang tua, kita tidak begitu menguasai tahapan perkembangan anak dan bagaimana cara otak bekerja. Lalu berapa usia yang cocok untuk diberikan tablet atau gawai? Nah, ini juga ada aturannya ya, terutama dalam pengaturan medsos itu paling tidak usia diatur ya lebih dari 13 tahun. Nah, saat di usia dini diberikan gawai secara terus-menerus atau diberikan akses internet secara terus-menerus, maka ada otak yang tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ini jika kita sering berbicara keras dan marah-marah juga pada anak, maka anak akan tumbuh di batang otak saja sehingga tidak memiliki empati dan perasaan serta sulit berpikir. Nah, ini efeknya sangat besar ya ternyata ya. Lalu bagaimana orang tua dapat melakukan pendampingan dan komunikasi kepada anak zaman now? Oke. Nah, ini tentunya kita perlu mengenal dulu bahwa ini ada pola asuh ya. Terdapat 3 jenis ya menurut Rahayu, Mansur dan Fatimah. Ternyata ada pola asuh otoriter, ada pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Apa itu? Nah, ini nanti apa ya, ini jenis pola asuh mana yang cocok digunakan? Oke. Untuk pola asuh otoriter ini mempunyai ciri orang tua yang membuat semua keputusan. Jadi anak itu harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Pada pola ini terdapat aturan yang ketat dan menuntut anak untuk mematuhi aturan tersebut. Anak tidak dapat berpendapat. Ya, gimana nih rasanya ya kalau jadi anaknya ya. Oke, kita lanjut untuk pola asuh demokratis atau otoritatif. Cirinya orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang dia inginkan dengan menentukan batas-batas yang jelas dan menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh melalui penggunaan cara yang berpusat pada isu rasional. Nah, di sini mereka membimbing dan memberikan penjelasan, tidak mengatur serta memberi kebebasan kepada anak dalam mengambil keputusan. Orang tua juga di sini memberikan dorongan ya secara lisan atau verbal, saling memberi dan menerima dengan mengizinkan remaja atau anaknya untuk duduk bersama dengan dirinya dalam mempertimbangkan apa yang tersirat di balik kebijakan mereka. Di sini orang tua menggunakan kontrol terhadap remaja ya, tetapi tidak mengekang dan berusaha dapat mengkombinasikan kekuasaan dan kewenangan. Sehingga untuk membesarkan remaja dengan aturan-aturan yang dilihat sebagai hak-hak dan tugas-tugas atau kewajiban orang tua, serta remaja itu bisa saling melengkapi. Nah, di sini pola ini sangat menghargai kemandirian anak ya, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pola asuh permisif. Nah, di sini orang tua memberikan kebebasan penuh ini pada anak untuk berbuat, tetapi di sini orang tuanya cenderung pasif dalam menetapkan batas-batas antara hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak. Orang tua lebih suka menghindari konflik ya daripada marah-marahan ya. Nih, saat tidak dapat mempengaruhi anak ya. Anak bertindak semaunya sesuka hati mereka dan melakukan perbuatan yang keliru tanpa kontrol dan bimbingan orang tua. Nah, kira-kira ini menurut peserta pola asuh mana yang cocok digunakan? Nah, ini tentunya seperti kita sendiri ini lebih memilih kepada pola asuh demokratis ya, di mana orang tua dapat mengawasi anaknya namun tidak terlalu melibatkan diri terlalu dalam tentang anaknya. Ini orang tua dapat berfokus pada pencapaian dan tindakan yang dilakukan. Ya, orang tua bisa memberikan pendampingan jika itu menjadi hobinya maka diberikan fasilitas gitu. Tetapi kalau sudah salah maka diingatkan, itu yang penting ya. Kita sudah
menetapkan batasan-batasan yang perlu. Nah, di sini kita tentunya selain ada orang tua itu ya ada remaja atau anak-anak ya. Kenapa kok remaja dan anak juga perlu terbuka ini pada orang tuanya? Ini peserta ini juga banyak yang masih remaja. Nah, ini juga perlu perhatikan bahwa ternyata ini kenapa ya perlu terbuka sama orang tuanya. Oke. Ternyata saat ada masalah, akan saat yang sulit ya, ini remaja untuk tahu bagaimana solusi permasalahan tersebut itu masih kesulitan. Nah, orang tua dapat melihat pilihan-pilihan apa saja yang dapat ditempuh oleh remaja tersebut untuk keluar dari masalah. Kalau dari perkembangan otaknya, ternyata ada susunan otak yang belum berkembang secara sempurna pada usia anak atau remaja. Nah, pada bagian depan otak itu membantu kita mencari solusi. Bagian itu baru selesai berkembang pada usia 20 tahun. Nah, remaja itu masih kurang berpikir panjang, mudah terpicu emosinya, sehingga di sini perlu dibantu oleh orang tua untuk membantu mereka. Oke, ini ya. Oke, kemudian ini tentunya untuk menjalin komunikasi pada saat sekarang ini ya, tentunya karena dunia remaja sudah berbeda dengan yang zaman dahulu gitu ya, dan kita tidak bisa menyamakan zaman mereka harus sama dengan zaman kita atau zaman orang tua yang terdahulu gitu ya. Maka bagaimana sebetulnya cara agar anak remaja itu mau terbuka dengan orang tuanya? Nah, di sini perlu adanya menjalin kelekatan. Jadi ketika ini dibangun sejak dini ya. Jadi ketika sedang memiliki anak, yuk kita coba menemani saat anak bermain dan mendengarkan cerita mereka pada hari itu. Jadi tidak sibuk dengan kegiatan sendiri. Kemudian respon dan reaksi yang tepat saat mendengarkan itu juga sangat penting ya, oleh orang tua itu perlu menguasainya. Nah, kita sehingga bisa mendengarkan dan menangkap emosi anak, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan apa yang sedang disampaikan. Ketika sedih, oh anak sedang sedih gitu. Kamu sedih ya nak, ada apa nak? Gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, ada waktu rutin untuk berbicara berdua saja, sehingga bagaimana membuat anak nyaman berbicara dengan kita. Biarkan anak itu berbicara dan kita mendengarkan dulu. Oke. Ini tentunya kalau memiliki anak yang banyak gitu ya satu-satu ya, kita punya waktu tersendiri untuk berbicara dengan masing-masing anak ya, berdua saja, karena tiap-tiap anak itu memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Kemudian ini catatan orang tua ya, ini anak boleh memiliki rahasia ya sama dengan orang tua, tapi kalau untuk anak atau remaja itu rahasianya itu sepanjang tidak menyangkut hidup dan mati atau masa depan dia. Oke. Jadi kalau udah terkait dengan seksualitas atau permasalahan yang lain atau sudah cyberbullying atau bullying itu ya, anak ungkapkan kepada orang tuanya ya, karena orang tua adalah orang terdekat yang selalu ada saat kita jatuh maupun kita sukses gitu ya, atau dalam berproses itu selalu ada. Kemudian kenapa ini kadang anak itu juga tidak mau terbuka ya kepada orang tua. Nah, ini ternyata juga anak itu juga niteni perilaku orang tuanya. Nah, ini ketika kadang sudah bercerita kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya ceritanya kepada tetangganya, jadi si anak itu juga merasa terkhianati nih. Nah, ini juga penting ya, kita menjaga kerahasiaan apa yang sudah disampaikan anak. Kemudian yang kedua, ini ternyata ketika diajak berdialog itu orang tua merasa sedang sibuk atau tidak bisa diajak bicara gitu ya, atau tidak memahami emosinya, maka anak menjadi males ya, atau tidak ingin terbuka. Kemudian nah inilah pentingnya ketika kebersamaan itu ada ya, maka berkomunikasilah dengan baik.
mengetahui cara berbicara atau berkomunikasi dengan anak ya. Ini juga jangan tergesa-gesa, jangan dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi yang berkualitas, yaitu yang lebih penting daripada secara kuantitas ya, karena ini di kualitas komunikasi itu didasarkan pada perkataan yang mulia, benar, dan berdampak atau memotivasi. Jadi betul-betul kata-kata yang disampaikan orang tua bisa menjadi hal yang terbaik bagi anaknya. Nah, jadi ini sudah sampai pada kesimpulan. Tentunya ini media sosial ini ya dapat menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, ini di sini orang tua dapat memberikan keleluasaan, namun juga batasan, beritahu mana yang baik dan yang tidak, dan apa yang menjadi hobi dibebaskan dan difasilitasi dan dimotivasi. Ketika salah, ini ya, bisa diingatkan. Oke. Kemudian cara orang tua dalam melindungi dari aktivitas maya anak ya. Ini ada bantu anak-anak Anda memahami informasi apa yang seharusnya bersifat pribadi, bagaimana mengatur privasi, bagaimana mengunjungi dan mempelajari. Jadi orang tua juga bisa mengunjungi dan mempelajari akun media sosial seperti yang dimiliki oleh anak Anda, sehingga kita nanti bisa menelusuri ya media sosial apa yang mereka gunakan, sehingga kita bisa melihat jejak elektroniknya. Kemudian pikirkan sebelum mempost ya, ini juga bisa menyampaikan kepada anak untuk bisa memikirkan apa akibatnya ketika mengatakan itu pada medsos ya. Nah, bicarakan dengan anak ya, bicaralah dengan anak, no konten pornografi dan intimidasi. Jadi tidak ada konten tentang yang terkait dengan pornografi kalau di medsos ya. Nah, ini ya, electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their soul encourage another person to be brave and true ya, Charles Dickens. Oke, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah paparan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan dapat menyampaikan pada moderator. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.